Shalom, perkenalkan nama saya Alextra, saya dari kelas 12 DKV 1. Sekarang saya akan membacakan renungan berjudul Menderita karena berbuat baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Orang Kristen adalah orang asing di dalam dunia. Pada satu sisi, kita ada di dalam dunia, tapi di sisi lain kita bukan berasal dari dunia. Kita harus menjaga jarak dengan dunia supaya tidak tercemar oleh dosa. Tetapi kita dipanggil untuk bersaksi kepada dunia. Kita bersaksi kepada dunia melalui perkataan dan cara hidup kita. Orang Kristen harus memiliki cara hidup yang baik di hadapan dunia karena cara hidup adalah kesaksian yang lebih mudah dipahami daripada perkataan. Cara hidup orang Kristen yang tidak baik akan mengaburkan berita Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Filipi supaya memiliki cara hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Atau Filipi pasal 1 ayat 27. Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa hidup mereka seperti surat yang dibaca semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Rasul Petrus mendorong orang-orang Kristen yang membaca suratnya supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Atau 1 Petrus ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-11. Betapa banyak orang yang tidak percaya yang tersandung karena melihat cara hidup orang percaya yang tidak baik. Cara hidup yang baik tidak menghindarkan orang percaya dari penderitaan. Kita bisa melihat ini dari kehidupan Yesus Kristus sendiri. Selama hidup di dunia, Yesus memiliki cara hidup yang baik. Dia senantiasa berbuat baik. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari orang yang kerasukan. Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus pasal kedua ayat 22. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap saja mengalami penderitaan, bahkan mati dengan disalibkan. Yesus disalibkan bukan karena berbuat jahat. Orang percaya tidak boleh berbuat baik dengan motivasi untuk menghindari penderitaan. Tidak ada jaminan untuk itu. Kebaikan kita bisa dibalas dengan kejam oleh orang-orang berdosa. Kita tidak bisa menghindari penderitaan. Penderitaan Kristus tidak menghapuskan penderitaan dari kehidupan kita, tetapi memberikan makna bagi penderitaan kita. Penderitaan pasti menimpa kita, apakah karena cara hidup yang baik atau cara hidup yang bejat. Rasul Petrus mengatakan lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-17. Ketika kita menderita, sekalipun sudah menunjukkan cara hidup yang baik, kita sedang meneladani penderitaan Kristus. Sejak gereja mula-mula, orang-orang Kristen dikenal sebagai orang yang tetap berbuat baik kepada orang-orang yang membuatnya menderita. Kesaksian ini adalah kekuatan yang menarik orang-orang tidak percaya menjadi percaya. Ketika kita menderita, sekalipun sudah hidup dengan benar, kesaksian kita tentang Kristus semakin terang benderang di hadapan orang-orang berdosa. Cara hidup yang baik di tengah-tengah penderitaan membungkam orang-orang tidak percaya yang ingin memfitnah gereja. Kalau kita menderita karena berbuat jahat, penderitaan kita tidak bermakna karena itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Orang Kristen yang menderita karena berbuat jahat, kerugiannya ganda, yaitu penderitaannya tidak bermakna dan merusak kesaksian di hadapan dunia. Orang jahat juga menderita. Kita tidak harus menunggu sampai penghakiman terakhir untuk melihat orang jahat dihukum. Cukup banyak contoh yang menunjukkan orang jahat menderita karena kejahatannya sendiri. Kita hanya punya dua pilihan, mau menderita seperti Kristus atau menderita seperti kriminal. Sekian bacaan tentang menderita karena berbuat baik. Terima kasih. Tuhan memberkati.